Video kami yang debat itu dipenuhi oleh chatbot, komentar palsu kan dari buzzer. Saya bikin analisisnya, nanti saya laporkan ke Akang berapa persen ke chatbotnya. Dalam waktu kurang lebih dari 3-4 jam video live streaming dari dialog ilmiah antara tim Heri Pras dengan tim Gus Adjir mendapati berbagai macam kejanggalan yang di sini akan kita buka beberapa faktanya, di antaranya beberapa komentar yang terindikasi komentar para buzzer, dan yang lebih fatal lagi beberapa komentar lagi yang terisi komentar-komentar bot, teman-teman. Seperti komentar-komentar judol yang dimana ketika video saya tayang tiba-tiba komentar judol berjajaran lebih 100 biji sampai di like 300 sampai ribuan like itu komentar, tidak tahu siapa yang nge-like. Itu kejanggalan yang akan kita buka dan perinci di video ini. Sebelumnya Gus Adjir memberikan beberapa persyaratan kepada saya dan saya menganggap itu adalah persyaratan yang jujur, tulus dan lain sebagainya. Namun saya mendapati indikasi-indikasi beberapa hal yang membuat saya kecewa. Saya telah menuruti beberapa keinginannya, tetapi ternyata ada beberapa hal yang membuat saya agak prihatin dengan fenomena ini. Beberapa hari ini, kurang lebih 7 harian ketika tantangan Gus Adjir tidak saya datangi dengan beberapa hal, pertimbangan dan beberapa uzur yang dimana tim saya tidak bisa datang ke sana karena saya tahu ada beberapa permainan yang akan dimainkan. Akhirnya mereka membuat framing yang begitu masif, entah tantangan duel, tantangan ini, tantangan itu, komentar-komentar buzzer, komentar-komentar bot masuk ke channel YouTube Heri Pras ataupun ke Instagram Heri Pras. Tapi saya menanggapinya dengan calm saja, tenang saja. Karena apa? Hanya beberapa saat kok. Pasti modalnya nanti juga habis. Ya meskipun mereka juga banyak pendukung, ya sesuatu yang benar tidak akan mungkin kalah, teman-teman. Entah kalau mereka yang benar ataupun kita yang benar. Kita punya pegangan masing-masing dalam menganggap kebenaran ini. Poin yang sangat penting, ketika beberapa pekan setelah tantangan tersebut, akun Instagram saya beberapa kali ada yang berusaha masuk. Tengah malam, teman-teman. Tengah malam sekitar jam 2, jam 1, atau sekitar jam-jam tengah malam lah. Ada upaya masuk dan alhamdulillah tidak berhasil. Ya kalaupun berhasil, entah mau apa mereka ngehack Instagram saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, komentar-komentar bot dan komentar buzzer. Ini sangat-sangat masif saya rasakan. Dan ternyata ada hubungannya ketika saya mendengar ulasan dari tim IT Pak Guru Gembul, yang dimana beliau menghubungi saya bahwa konten saya ternyata diserang komentar-komentar buzzer, komentar-komentar bot yang ya sekian persen mereka, sekian persen begini, sekian persen begitu. Kaget, saya kaget, teman-teman. Entah dari mana datangnya dan bagaimana mereka punya inisiatif untuk membuat gerakan seperti ini. Dan ternyata di akunnya Deddy Corbuzier, saya jadi ketawa ya untuk membahas ini ya. Di akunnya Deddy Corbuzier, ketika Habib Jindan dan Habib siapa namanya tuh? Umar. Nah, Habib Umar bin Hafiz, beliau datang berpodcast di sana. Puluhan ribu juga komentar di sana. Ternyata setelah diteliti berisi komentar-komentar yang sama serupa dengan komentar yang di YouTube saya. Untuk menaikkan, untuk membuat citra dan lain sebagainya, yang dimana tujuannya ya kalian tahu sendiri. Saya di sini ingin memberikan pernyataan juga tegas. Ketika podcast kemarin ada komentar yang lain, Heri Pras sudah berdamai, sudah islah, sudah menjadi ukhuwah dengan Gus Adjir dan Ustadz Faris. Hendaknya kedepannya berhenti untuk membuat video reaction kepada para Habib, para Gus, para Ustadz, para Kiai, yang dimana mereka ini banyak oknum-oknumnya menceritakan tentang takhayul dan khurafat, apalagi bid'ah-bid'ah kan. Banyak komentar seperti itu. Tapi saya tidak akan berhenti, teman-teman. Karena apa? Kalau saya berhenti artinya saya kalah. Padahal ketika dialog ilmiah pun kita tidak punya banyak waktu untuk memberikan penjelasan. Ketika Gus Adjir beserta Mas Faris memberikan penjelasan mengenai dalil-dalil bahwa Syekh bin Bas begini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begini, ada cerita begini, begitu. Kita waktunya terbatas, menanggapinya hanya sekitar 5-7 menit. Itu pun kurang. Kita punya banyak referensi untuk kita sampaikan juga, tapi tidak sempat. Ya sudahlah, kita akan bahas di video saja. Karena memang pada waktu itu kita sudah memberikan penjelasan mengenai bahasa, mengenai penilaian bahasa, ataupun kata per kata dari ucapan Habib tersebut. Meskipun tidak ada kata-kata belajar,
Tapi motivasi dari terburu-buru bawa kitab menuju pelajarannya si Habib itu sudah menunjukkan penghinaannya, teman-teman. Bayangkan saja ketika kita gak perlu orang bawa buku, bawa kitab, bawa tas, ya. Kita melihat ibu-ibu saja terburu-buru bawa tas belanja ke pasar. Kita sudah tahu apa tujuannya. Bukan ingin nyanyi ke pasar, bukan ingin mendongeng ke pasar, tapi ingin belanja. Tapi ya sudahlah, yang namanya pembela pasti akan membela. Dan kami pun tidak menyalahkan itu, karena ya sudah membela, terlanjur dibela, ya harus dibela. Tapi fakta yang sangat penting ini perlu kalian simak sampai selesai, karena saya mendapatkan data ini dari tim Guru Gembul. Sebagai bukti, simak video ini. Assalamualaikum Pak Guru ya. Jadi saya ini posisinya baru melakukan pengamatan di 220 komentar awal. Itu yang semalam saya lakukan. Dan ternyata juga saya lihat di posisi sekarang ini sudah 10.000 komentar. Jadi harus ditambah untuk sampelnya itu minimal 1.200 supaya bisa menekan margin error itu 2,2%. Nah, untuk batch yang pertama ini sebagai temuan eksplorasi awal dan memang layak saya sebut hari ini adalah sekarang ini ya, analisa framing, kemudian analisa dominasi narasi, kemudian deteksi echo chamber dan estimasi indikasi buzzer. Nah, dalam rekap 220 komentar yang saya temukan per sekarang ini, karena saya masih harus menghitung lagi untuk bisa mencapai 1.200 komentar, itu minimal angka yang kita estimasikan untuk sampel data. Nah, klasifikasi yang saya sampaikan di sini adalah 66% itu didominasi adalah pro daripada Gus Adjir Ubaidillah, artinya anti Heri Pras. Kemudian pro Heri Pras itu 11%, kemudian netral itu 14%, dan serangan emosional itu 9%. Dan angka akhirnya stabil di angka 60 sampai 65% dominasi satu narasi. Artinya temuan sebelum yang saya meriset 1.200 nantinya itu valid dan konsisten. Artinya kalau kita bisa simpulkan 66% itu indikasi kuat bahwasanya itu adalah sebuah framing yang dikhususkan kepada pendukung keimam itu Wahabi. Nah, kemudian untuk buzzer ini saya baru menyimpulkan sementara sebagai eksplorasi awal sekitar 35-45%. Ini komentar berfungsi sebagai penguat framing naratif, bukan diskursus alami murni. Saya belum menyimpulkan ini adalah buzzer secara total ya. Ini adalah sebuah mobilisasi framing dan echo chamber yang sangat kuat. Mungkin nanti akan saya sampaikan di video yang kedua setelah video yang barusan saya kirim ke Pak Guru Gembul ya. Nah, artinya apa? Secara konsisten komentarnya itu 90% mendukung Gus Adjir ya. Artinya audiens sendiri sudah merasakan kejanggalan atmosfer opini. Ini memperkuat bahwasanya banyak indikasi kepada framing sosial. Sehingga saya katakan validasi hari ini, pada sekarang ini ya Pak Guru, karena sifatnya sementara, saya mengklaim 66% itu framing. Ya, dominasi narasi pro Gus Adjir itu sebesar 66% ini itu valid. Kemudian sekitar 30-45% komentar berfungsi sebagai framing amplifier, itu valid. Kemudian ada indikasi mobilisasi opini, itu juga valid. Dan untuk klasifikasi yang akhirnya disimpulkan itu yang termobilisasi adalah buzzer, itu belum saya validasi karena saya masih mengerjakan sisa komentar yang harusnya kita capai 1.200. Dan kesimpulannya yang bisa saya ambil dari sini berdasarkan analisis terhadap 220 komentar publik yang saya sekarang sedang analisis, didominasi narasi pro satu pihak itu sebesar 66%. Namun dominasi
yang tadi saya sampaikan tidak sepenuhnya mencerminkan diskursus alami. Ini gejala awal, indikasi yang sudah ya mungkin 50-50 masih udah menguat lah. Karena kita temukan 35-40% komentar memperlihatkan pola pengulangan diksi. Kemudian ada serangan personal dan keseragaman framing yang menunjukkan terbentuknya echo chamber dan dan sebuah mobilisasi opini. Ini sebenarnya mirip dengan ketika podcastnya Deddy Corbuzier dan Habib Umar ya. Nah, jadi ruang komentar lebih berfungsi sebagai arena untuk penguatan persepsi kolektif ya dibanding ruang deliberasi argumentatif. Jadi sementara ini Pak Guru yang bisa saya laporkan, indikasi awal termobilisasi yang sebagai penguat amplifier adalah 35-45%. Untuk buzzernya ini saya masih menunggu, bukan buzzernya, artinya apakah diklasifikasikan 35-45% itulah buzzer semuanya atau ada sebagian atau nambah juga nanti setelah 1.200 data saya kumpulkan. Ini sedang saya proses. Demikian dari saya Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.